Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini bisa insyaallah sharing kepada teman-teman. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi pada tanggal 17 Juli 2023 Mahkamah Agung mengeluarkan surat edaran. Ya, surat edarannya di mana pernikahan beda agama itu dilarang. Jadi isinya adalah Mahkamah Agung lebih tepatnya melarang pengadilan agama, tepatnya hakim, untuk mensahkan pernikahan beda agama. Mungkin ada yang bertanya, ya, kan nikah beda agama di Indonesia kan memang sudah dilarang, kenapa ada surat edaran lagi? Jadi sebenarnya pernikahan beda agama di Indonesia itu sangat dilematis sekali, ya, penuh dengan problema, di mana pada tahun 1986 itu pernah ada pengajuan pernikahan beda agama yang dilakukan oleh Andi Foni. Andi Foni ini adalah wanita yang beragama Muslim, Islam tepatnya. Dia mengajukan pernikahan beda agama pada pengadilan tingkat 1 kemudian ditolak, pengadilan tingkat 2 kemudian ditolak, lalu pada tahun 1986 sampai kepada Mahkamah Agung, dan Mahkamah Agung mengeluarkan keputusan di mana pernikahan beda agama antara Andi Foni dan Adriani Petrus itu disahkan, artinya dikabulkan oleh Mahkamah Agung, dikabulkan dalam surat putusan nomor 1400 KPDT 1986. Nah, karena pada tahun 86 ini Mahkamah Agung mengeluarkan keputusan ini, maka pengadilan-pengadilan di bawahnya pun itu memiliki kewenangan untuk mensahkan pernikahan beda agama. Jadi pernikahan beda agama boleh disahkan apabila pengadilan menyetujui atau mensahkan pernikahan mereka. Karena mengikuti kepada jurisprudens, ya. Jadi putusan yang pernah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung itu bisa dijadikan dalil atau dasar bagi pengadilan-pengadilan untuk mensahkan pernikahan beda agama. Jadi walaupun pada undang-undang kemudian kompilasi hukum Islam itu melarang pernikahan beda agama, tapi karena Mahkamah Agung itu pernah mensahkan pernikahan beda agama, maka pernikahan beda agama di Indonesia pun tidak bisa terelakkan. Lalu yang lebih dilema lagi, ya, yang lebih dramatis lagi, itu ada Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Di Undang-Undang Adminduk itu nomor berapa itu, ya? Nomor 23 tahun 2006. Di dalam Undang-Undang Adminduk ini dinyatakan bahwa perkawinan beda agama bisa dilakukan pencatatan nikah di Dukcapil apabila ada persetujuan dari pengadilan. Nah, berdasarkan Undang-Undang Adminduk ini, maka pernikahan beda agama yang disahkan pengadilan maka bisa mendapatkan buku nikah. Nah, semakin kompleks lagi pernikahan beda agama di Indonesia. Bahkan, tapi ya, meskipun ada pengesahan pernikahan beda agama di pengadilan atau beberapa pengadilan, tapi ternyata pernikahan beda agama di Indonesia itu masih agak sulit dilakukan, tapi boleh, bisa dilakukan tapi masih agak sulit. Kenapa? Karena terhalang dengan pasal 1 Undang-Undang Perkawinan. Dari pasal 2 Undang-Undang Perkawinan itu kan pada dasarnya melarang pernikahan beda agama. Karena merasa terhambat atau merasa kurang lancar pernikahan beda agama ini di Indonesia, maka pada tahun 2014 itu pernah pengajuan judicial review. Mereka ada beberapa orang, ya, 4 orang. Ada 4 orang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi untuk melegalkan pernikahan beda agama. Tapi alhamdulillahnya pada tahun 2015 Mahkamah Konstitusi tetap melarang pernikahan beda agama. Gitu, ya. Tapi meskipun dilarang oleh Mahkamah Konstitusi, tetapi itu ada beberapa pengadilan di Indonesia itu yang mensahkan pernikahan beda agama. Contohnya saja itu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu pernah mensahkan pernikahan beda agama. Pengadilan Jakarta Selatan, kemudian Pengadilan Surabaya, kemudian Pengadilan Tangerang. 4 pengadilan ini adalah pengadilan yang tercatat pernah mensahkan pernikahan beda agama di Indonesia. Karena disahkan, maka Dukcapil pun mensahkan pernikahan mereka dengan mengeluarkan buku nikah, akta nikah. Nah, ini menjadi dilematis sendiri di Indonesia, ya. Ada pasal melarang pernikahan beda agama, tapi kemudian ada Mahkamah Agung melegalkan pernikahan beda agama. Lalu kemudian disebabkan Mahkamah Agung mengeluarkan pengesahan beda agama tersebut, pengadilan-pengadilan di bawahnya pun ikut-ikutan mensahkan pernikahan beda agama. Makanya dari itu, alhamdulillah sekali pada 17 Juli 2023 itu Mahkamah Agung sah mengeluarkan surat edaran di mana
Semua pengadilan di Indonesia tanpa terkecuali, baik pengadilan agama maupun pengadilan negeri, itu dilarang untuk melakukan pengesahan pernikahan beda agama, gitu ya. Jadi alhamdulillah. Ini ya mungkin ya Mahkamah Agung selama ini merasa dilema. Mereka menjalani dosa yang dilakukan oleh nenek moyang di masa lalu, dosa hukum maksudnya ya. Jadi nenek moyangnya di masa lalu pada tahun 86 mensahkan pernikahan beda agama, sehingga diikuti oleh anak-anak pengadilan di bawah. Maka untuk menghapus dosa-dosa itu, maka Mahkamah Agung pada tahun 2023 ini mulai mengeluarkan SEMA itu, Surat Edaran Mahkamah Agung. Dosa hukum maksudnya ya, kesalahan hukum yang mereka anggap sebagai kesalahan hukum. Tetapi ya ada beberapa orang yang menganggap bahwa SEMA dari Mahkamah Agung ini adalah bentuk progresivitas hukum. Tapi ada juga sebagian mengatakan ini adalah kemunduran dari hukum. Karena menganggap bahwa berdasarkan HAM kok nikah diatur-atur. Seharusnya nikah ini adalah hak kami sebagai manusia. Kami mau nikah dengan siapa, itu hak kami. Seharusnya negara tidak ikut campur terhadap hal itu. Tetapi kalau kita perkirakan kembali, kita pikirkan kembali, dalam undang-undang di Indonesia itu ada konsep pernikahan di mana ada kedudukan antara laki-laki dan perempuan, di mana ayah itu adalah sebagai kepala rumah tangga atau qawwam, sedangkan ibu adalah bagian dari anggota keluarga itu. Bagaimana kira-kira Anda menjadi qawwam dalam keluarga itu jika Anda berbeda agama di situ? Yang anggota yang Anda pimpin dengan pemimpin beda agama. Sedangkan dalam kepemimpinan dalam Islam itu adalah kepemimpinan kepada akhirat dan kepemimpinan kepada dunia. Gimana caranya untuk bisa memimpin atau menjadi qawwam kalau beda agama? Susah. Jadi pada dasarnya pelegalan pernikahan beda agama di Indonesia itu bisa merusak tatanan peraturan yang berlaku di Indonesia pada peraturan-peraturan lainnya. Itu ya. Oke, demikian sharing dari saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Apabila ada hal yang kurang tepat mungkin bisa didiskusikan di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.